Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar semuanya? Sehat selalu dan sehat walafiat beserta segala puji syukur kita kehadirat Sang Pencipta kita yaitu sebagai Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mana bukti ini kali ini kita akan mendengarkan dan saya menyampaikan amanat, yaitu masa-masa anak muda, masa-masa bujangan, masa-masa bujang gadis, ataupun masa-masa yang akan datang. Demikian kali ini saya lampirkan, yaitu bagaimana kalian suatu saat nanti masa depan kalian akan bagaimana. Coba kalian ingetin coba ya, masa-masa kalian tuh di masa depan nanti, entah kalian menikah, entah kalian keluarga bahagia, entah kalian keluarga sengsara, entah kalian keluarga penuh kemaksiatan, entah pula keluarga yang penuh kemusyrikan. Begitu juga anak-anak kalian yang nanti suatu saat dari berbagai keturunan seakan-akan itu akan menjadi wibawa bagi kalian di masa depan nanti. Nah, justru saya menyampaikan amanat ini buat kalian berpacaran, buat kalian masih bertunangan, buat kalian masih yang namanya ikatan-ikatan antara hubungan laki-laki perempuan. Nah, jadi lampirkan saya ini ialah jangan terlalu yang namanya sifat berposesif. Nah, jadi sifat berposesif ini itu seakan-akan itu menjadi sifat yang penuh yang namanya agresif bagi masa depan kita nanti. Ya, tapi kadang-kadang adalah orang yang namanya umpamanya bini kita yang selalu khawatir, selalu SMS-an, selalu WA, selalu video call, selalu calling. Ya callingnya gimana? Ya pasti betul ngangkat telepon tidak. Ya kadang-kadang ini buat cewek ya. Kalau buat cewek emang kalau nak khawatir suami, khawatir pacar kamu ya, itu kamu tinggal ingetin aja dah. Cuman yang jadi masalahnya tuh jangan terlalu memikirkan tentang dia. Ya boleh memikirkan tentang dia, cuman jangan terlalu berlebihan neng. Itu beda mamanya. Tak tahu ya. Nah, jadi buat kalian pepacaran ada dah hukumnya istilah tuh. Ada kan? Nah, adalah hukumnya. Ya justru hukumnya pacaran ini ialah ya walaupun ada hukumnya makro, ada hukumnya haram. Nah, tentuan gimana yang kalian pilihkan. Kalau kalian justru memilih hukumnya makro, yaitu tentang yaitu kalian masih terlalu menjaga tata krama, menjaga sifat-sifat dan menjaga aib-aib kalian. Nah, jadi justru kalau makro gini, kalau makro tak tahu ya. Ya namanya makro, yaitu biasa mereka tuh pacaran, cuman mereka itu yang namanya nemani antara kelompok duo. Tahu kalian kelompok duo
trio, duo, solo. Nah itu ya, makanya kalian ingat tidak belajar tentang tiga yang namanya kelompok: solo, duo, trio. Nah, pastilah kalian tahu itu. Ya, kalau kalian udah tahu, cari aja di Google udah. Ya, ada terus itu. Cuman justru saya menyampaikan ini untuk menghadapi masa depan kalian. Begitu juga masa depan saya. Nah, ya justru kalau masa depannya kita nanti menghadapi, yaitu sebuahnya itu, yaitu yang gimana kita mempunyai pacar, pasti betul. Ya namanya ngomongin, aku curhatkan dirimu, jangan engkau pergi jauh lagi, segera kembali dengan cepat, aku menantimu. Justru kalau cewek posesif selalu ngomong kayak itu, apa salahku sayang, apa salahku sayang. Nah, tapi jika kalian bagi ada yang buku ini, buku apa salahku sayang, itu kalian tinggal cari di Google atau cari di Shopee guys. Nah, kalian tinggal beli buku apa salahku sayang. Ini semuanya jelas dan semuanya ini mempelajari gimana caranya berpacaran itu lah pokoknya. Ya ini pacarannya bukan pacaran baik, bukan cuman nyentuh baik. Kalau kata bokep, nyentuh segala haram tuh mah. Ya justru kalau pacaran tuh harus makruh. Kenapa? Ya karena antara kelompok dua, tidak maksudnya kalian berdua sering diskusi, sering bekerja sama, sering membantu antara satu sama lain, dan sering memberikan rezeki manfaat. Itu juga saya sebenarnya terima kasihlah kepada buku yang namanya Apa Salahku Sayang gitu. Nah, kalian buat kalian punya pacar posesif, nah kalian tinggal beli buku ini ya guys ya. Tinggal beli kalian buku ini. Cuman kalian tinggal cari aja di Shopee atau di Google ya. Ada tuh di situ. Ada kan? Nah, itu aja. Oke, so jadi cara tipsnya pacaran. Ya kalian tinggal ngobrol, ya ngobrol biasa aja udah. Ya kalau palingan ngomong tinggal ngomong, ngobrol tinggal ngobrol. Cuman jangan aneh-aneh ya kalau pertanyaan tuh mah. Misal nih pertanyaannya tuh kayak aneh-aneh ini tuh yang misalnya kalian ketemu sama minta WA tuh, itu kepikirannya bokep itulah. Nah justru pikiran bokep tuh, nah hukumnya haram itu, hukumnya tuh. Dah iyalah, justru kalau justru pacaran makruh ini, yaitu mereka saling menjaga atas satu sama lain, dan juga mereka ngapa selalu bersama aja itu, selalu bersama, karena dia tuh suatu saat nanti dia akan menyampingnya dia ini menjadi yang namanya pelaminan antar wanita, pelaminan antar pria. Ya itu juga suatu masa depan nanti dia pasti dapat itu, ya lah, karena dia punya pacar, wajar lah kalau tidak. Nah justru itu, nah ya, cuman kita tuh kalau udah ya namanya pacaran tuh mah ya bebasnya aja udah. Cuman ada 3 ini yang dilarang. Yang pertama itu ialah kalian permintaan kalian tuh aneh-aneh itu udah. Ya justru kalian permintaannya aneh-aneh itu palingan kalian masih padahal kalian sebenarnya kan tak ada duit kan. Nah cuman yang ditakdir tuh
cewek yang traktir tuh. Harusnya kita sebagai cowok kita harus menakdirkan cewek gitu. Cuman cewek kita jangan mintanya berlebihan. Umpamanya dia minta 50 kantongan kantongan barang-barang kosmetik gitu lah, atau dah barang-barang yang namanya iPhone, teknologian, apalagi buku ini gitu kan. Nah itu permintaannya berlebihan tuh. Makanya kita sebagai cowok kita harus sudah yang mending sudah yang ini terlalu banyak bukunya, ini mah terlalu repot buat saya. Nah itu ya, makanya kalau beli itu jangan terlalu banyakan ya, yang sedang-sedang lah. Cuman yang palingan kita sedikit-sedikit aja dah, sedikit-sedikit dulu kalau belanjanya. Nah baru ada umpamanya kalian nak jalan-jalan nih, nak bermotor, cuma yang paling lemahnya mobil. Nah itu paling lemah tuh mobil tuh. Nah cuma kalau mobil itu hati-hati sama kalau mobil tuh, nih serius. Jika tuh datang ke sebelah baik mobilnya baik minjem sama bapaknya sama pacarnya kan, tiba-tiba boset ngebut sampai 100 km sampai habis 1000 km titik mobilnya diameterannya, tapi taunya di depan truk tangki tuh ya, depannya mereka tuh. Nah cuman mereka nyingoknya di lampu atas ini, nah lampu jalan tol. Nah di bawah akhirnya tiba tabrak udah. Nah itu tuh yang punya mobil hati-hati ya. Kalau motor sih enggak apa-apa, cuman motornya palingan kita lambat-lambatin, slow gitu ya. Palingan kita bawa motor santai aja dah, cuman jangan tahu ngebutnya kayak mobil tuh tadi punya itu ya, kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ya. Jadi seumpamanya itu larangan satunya. Nah yang kedua, larangannya yang kedua ini ialah umpamanya nih kalian masih terlalu yang namanya tuh selalu curiga tenang. Nah itu jangan kalian tuh berhubungan saling curigaan ya. Kalau kalian ini curigaannya ya walaupun kebanyakan SMS ituan, nah itu pertama kalau sebagai cowok harusnya dikasihlah baik hati gitu. Cuman cewek kalian jangan dimarahin ya. Kita berbicara yang baik-baik lah ya. Justru ya berbicara yang baik-baik itu ialah apalagi kalau pembicaraannya selalu bawaannya marah-marah, itu seakan-akan itu jadi tidak menyelesaikan masalah, itu tidak menyelesaikan tanggung jawab kita masing-masing. Apalagi kalian punya utang, nah itu kalian utang tuh harus bayar utang dulu baru lanjutin cewek lo. Nah itu atau setidaknya cewek lo anda punya utang ya, palingan lo tinggal bantuin dia lah buat bayarin apa gimana gitu kayak. Cuman ya justru ini kan gini nih, kalau aku lihat dari buku apa sayang lah ya, itu dari ini nih, bersyukurlah kamu dengan zaman modern ini, sebagai zaman ini telah mengajarkan kebebasan dan kebelasan hingga kamu seperti makhluk di kebun binatang. Bagi kamu yang jadi penonton dan melarang pacaran, aku harap jangan sok sampai nyalain aku yang sedang menikmati kesenangan. Bro, yang namanya pacaran itu udah menjadi kewajiban remaja. Emang kamu gak tahu ya, kalau pacaran tuh aktivitasnya yang asik banget buat remaja. Jadi ngapain kamu larang-larang
begu pacar gua aja nggak ngelarang itu. Nah, gini deh, coba bayangkan jika masa remaja nggak pacaran, nanti nggak ada pengalaman dan kisah cinta untuk diceritakan pada saat malam pertama. Biar aja ntar bikin marah besar pasangan kita. Siapa suruh laki-laki memilih aku dengan buta hati? Rasain lo, ore gitu. Pandai. Saatnya kita mengukir kisah cinta yang suram. Ayo, mari berlomba-lomba dalam pacaran. Ada. Ya gitu berlomba. Yang justru sama kalau pacaran tuh jangan saling mentandingin satu sama lain sesama kita gitu. Cuman ya justru sama kalau pacaran tuh mah ya pacaran aja. Cuman pacarannya kalian harus memilihnya tuh makro, bukannya harem. Nah, kamu kalau harem nih, nah kita tahu ya. Nah, yang ketiga nih. Yang ketiga kalian mikirnya tuh selalu saat kalian masih belum nikah, kalian pacaran, cuman kalian kadang-kadang begini itu. Nah, ada kan yang itu yang apa? Yang dientotin tuh atau sebelum nikah ya. Apalagi masih SMP nih. Nah. Ini ya. Emang anjing emang. Itu tuh inget itu yang masih 15 tahun, masih 20, 25. Tahun 25-nya itu nikah nih lah. Cuma ya sebelum nikah nih, nah lihat tuh. Ada tuh yang kalian pengen, yang kalian nggak pernah cium tuh, yang kalian mau cium paksa-paksaan, mending batalin aja udah, putusin aja udah. Karena pikirannya selalu aneh-aneh dan selalu mikirinnya bokep tuh lah. Itulah disesamuin sama bokep gitu nah. Itu yang dilarang tuh. Ya makanya dari itulah cewek kau tuh, cewek lo dan cewek ente dijaga. Bukannya dientotin, bukannya dikocok-kocokin aja itu. Lo kata telur gulung gitu. Lo kata minum bir gitu. Lo kata itu buat mainan kawin itu. Ya kalau bokep boleh, cuman kalau bokep itu palingan privasi badi lo. Iyalah, kepribadian lo masing-masing. Kita mah kalau nak bokep ya ajalah tuh, silakan lah. Cuman jangan terlalu instrumennya tuh keluarnya money itu jadi kebanyakan, karena seakan-akan banyakkan itu tuh bukan suara badan rangsang kita menjadi lemah gitu. Bukannya lemah, cuman sesak-sesakan napas ini nih bisa jadi negang gitu ya, gara-gara nonton di bokep itulah ya. Gitu. Nah gitulah maksudnya pemikiran laki-laki yang sangat sampah. Nah maksudnya jangan kalian menjadikan wanita kalian itu selalu sebagai objek. Ya saya tahu lah, umpamanya apalagi yang cowok-cowok nih, biasanya kalau cowok pasti beda, sangean ya pastilah ya dan sangean pastilah. Apalagi saya udah tahu sangean itu ya, maksudnya kalian tahu lah kan sangean gitu kan ya, maksudnya kalian sangean tuh palingan otak kalian harus dijaga gitu ya, karena buat kalian pikiran manusia kita memiliki bersifat normal dan bersifat mempunyai akhlak berkalimah. Karena kalian itu mempunyai free will, mempunyai kehendak diri sendiri. Nah maka dari itu juga kalian harus yang mana benernya dan yang mana yang pemikiran yang Anda itu normalitasi, ataupun juga kalian harus ya namanya pandai secara beribadah. Nah itu guys ya, jadi jangan lupa sholat dan jangan lupa baca Al-Quran dan jangan lupa bersilaturahmi antara satu sama lain. Nah itu bagi kalian
yang ingin mempertahankan keimanan kalian masing-masing. Nah, jadi justru ini keimanan kita harus lebih kuat mental lagi gitu. Nah, gitu pesan saya. Oke, jadi bagi kalian sebagai cowok, kalau kalian punya pacar posesif, sabar aja dah. Ya tinggal turutin aja. Cuma kita nanti belakangannya nanti kita sifat tegas dan sifat jujur. Nah, justru jujur inilah kita buktiin secara akal kita. Nah, kita harus big brain. Nah, ingat ya. Jadi kalian kalau takut sama pacar posesif lo, jangan takut. Tunjukkan kemampuan Anda dan sifat Anda bahwa Anda menjadi laki-laki yang paling benar. Bukan paling benar, ya tidak terlalu paling benar. Cuman justru itu kalian laki-laki yang paling baik hati. Karena sebagai laki sejati ini kita harus memiliki satu wanita aja. Ya kalau kalian masih nyingok wanita lain itu mah bilang aja. Ini kita tinggal siram mata kita sendiri aja guys. Siram pakai banyu minum ya. Biasa dari gitu. Nah itu ingat ya buat kalian punya pacar ya. Jadi kalau kalian mempunyai pacar yandere, nah itu saya angkat tangan guys. Kenapa? Saya makanya saya itu masih mempelajari yang namanya tekad IQ brain saya jadi kuat ya, mental saya jadi kuat untuk menghadapi yang namanya yandere. Nah jadi ya itulah buat kalian pacar yandere mending kabur aja udah. Karena itu yang namanya flag yellow, bukan flag red lagi itu rupanya guys. Bahkan flag yellow. Nah, yang mana flag yellow? Yaitu artinya masa kalian akan meninggal dari hari yang muda. Nah, itu hati-hati ya kalau punya yandere ya. Jadi ya kalau punya yandere mending kalian kabur aja udah. Mending kalian gak usah tegur, mending kalian diemin, mending kalian tinggal jauh-jauh dah. Jauh-jauh sampai ke ibarat kalian Sabang sampai Merauke, jauhnya gitu guys. Kalau kalian mau jauh lagi, ya kalian tinggal di Amerika Serikat. Nah, kalau kalian masih ada sama dia Serikat, kalian tinggal di Kutub Selatan. Nah, jika kalian masih ada di Kutub Selatan, sudah kalian tinggal bebas di mana aja. Ya walaupun bertahun-tahun sampai di luar angkasa. Ya teman mustahil ya kalau yandere ya. Kalau yandere nih, itu makanya saya tidak tahu guys. Saya makanya tuh kalau bagi saya kalau ketemu yandere itu saya angkat tangan guys. Terus saya ke tangan, terus saya tinggal suruh dia di depan tuh, di depan, terus udah saya kabur aja udah. Nah itu mental saya sudah tidak kuat ya. Ya walaupun saking imutnya, saking cantik jelitanya, itu seakan-akan dia tuh mulai tertarikan itu guys. Nah jadi mending kita jauhin aja udah, jangan ditegari, jangan diingetin nama atau orang itu lagi ataupun cewek tadi, makanya kita lupakan aja guys. Nah jadi itu. Oke, penyampaian amanat saya sampai di sini dulu, dan seperti biasanya kita akhiri. Saya sekian terima kasih, dan saya terima kasih pada kalian subscriber saya yang sudah mendukung saya. Jika saya nanti akan bakalan setiap hari upload, bukan setiap hari upload ya, maksudnya palingan 2 kali 3 kali sebulan itu ya. Makanya saya masih nak mikir dulu guys,
gitu. Oke, so jadi sekian, terima kasih. Seperti biasanya, jangan lupa like, share, komen, subscribe. Oke, dan jadi bagi kalian ingin mau minta tolong bantuan, kalian tinggal ini terbalik ya. Bisnis, jasa, pijat urut, dan beberapa pekerjaan di rumah dan beberapa masalah Anda. Nah, kalian tinggal di nomor ya ini guys, set 083161404884. Nah, dah. Oke, so terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan saya. Apa kata-kata saya selalu kurang, mohon maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita pandai bersyukur atas kenikmatnya itu. Oke, saya sekian, terima kasih. Kita lanjutin di video reaction posesifnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.